Gaya-gaya mereka itu. Kalau nggak terima, nggak bisa jawab, ngancam bunuh-bunuh. Nanti kayak gitu juga ya kan? Maksudnya nggak kenapa kalau aku pun dibunuh orang itu mati, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi nanti jadi repot, nanti keluargaku, orang-orang terdekatku jadi repot. Gaya-gaya mereka itu. Kalau nggak terima, nggak bisa jawab, ngancam bunuh-bunuh. Nanti kayak gitu juga ya kan? Maksudnya nggak kenapa kalau aku pun dibunuh orang itu mati, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi nanti jadi repot, nanti keluargaku, orang-orang terdekatku jadi repot. Kalau bunuh mati gitu aja ya nggak apa-apa. Ini jadi susah nanti semua orang karena mereka. Apa bedanya kebangkitan dan pengangkatan? Kalau pengangkatan dalam paham dispensasi, mereka berdaya, mereka nggak mati. Rokok dosa nggak, Kak? Nggak ada dalam ayat Alkitab rokok itu dikatakan dosa. Tapi untuk apa kamu merokok itu yang penting. Kalau itu nggak berguna, ngapain kamu rokok? Ngomong aja takut, nggak ada selama ini pengancapan. Lah, gayamu. Kami bangun gereja aja susah karena ulahmu. Kamu nutup mata ya. Alkitab kami aja kau bahas-bahas di tempat ibadahmu. Kurang pede kau sama kitabmu sendiri. Podcast kalian aja bahas iman kami. Katanya sempurna. Tapi bahas kitab orang. Tafsir kitabmu aja itu mengambil-ambil ayat kitab suci kami. Nggak malu kau. Kau mau nutup mata sama itu? Kitab kami loh, tafsir kitab kami itu nggak ada ngambil kitabmu. Tapi tafsir kitabmu itu ngambil-ngambil dari kitab kami. Mau bukti? Lihatlah di Google. Rekam. Biar viral lagi. Kan pernyataanku yang itu yang kemarin buat aku viral. Rekam lagi lah. Biar ke up lagi. Katanya toleransi. Bibirmu setembal rambut pauku, Paulus. Setebal nafsu nabimu. Enak ini. Udah mau habis nasiku.
Jangan sebut-sebut sebelah. Emang ada aku sebut nama nabinya siapa? Kalau dia merasa ya dia lah itu. Dia nyebut nama Paulus. Saya nggak nyebut nama. Kak doakan minum saya, siap. Salam. Ini dagingnya banyak, kayaknya nggak habis kuenya. Nanti lagi lah sore kan. Nanti sore saya ini lagi. Baru kayak gitu. Ini saya makan pakai tangan kanan ya. Ingat, saya makan pakai kanan. Kalian lihatnya kayak kiri ya? Enggak, ini kanan. Ya cenderung nggak ada yang enak. Dalam pengertian enak apa ya? Enak atau enggak itu relatif ya, tergantung orangnya ya. Tapi ya khotbah saya itu paling banyak semua topiknya itu pertobatan, penderitaan, Injil. Begitu. Lalu banyak orang yang merendahkan saya karena begitu ya ndak apa-apa gitu loh. Nggak masalah bagi saya. Saya mau dipandang orang rendah, dipandang orang buruk, dipandang orang hina, selama Tuhan masih memberikan saya dan mengizinkan saya mendapatkan kasih karunia-Nya, itu cukup buat saya. Mau saya diundang orang, mau saya nggak diundang, itu nggak penting gitu. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu menyediakan semua. Ketika kita diizinkan Tuhan memuliakan Dia saja, itu udah cukup buat kita. Nggak usah yang lain-lain gitu loh. Apalagi melayani Dia. Jadi mau apa? Mau harus ke gereja besar, ke ini, itu mau pergi atau enggak, itu enggak memengaruhi kualitas orang itu. Ya. Tapi kebenaran Tuhan yang dinyatakan itu yang penting. Tapi baiklah kebenaran Tuhan itu jangan disampaikan dengan maksud yang sombong, dengan maksud merasa diri lebih suci, dengan maksud dia tidak sadar atas dosa-dosanya. Kalau saya khotbahin orang dengan keras, lalu merasa saya orang paling suci, saya merasa orang paling hebat, saya merasa orang yang lebih pintar, wah saya salah. Tuhan pun gak suka dengan saya. Kalau motivasi saya berkhotbah seperti itu, ya salah gitu loh. Tapi kan Tuhan yang menilai hati kita. Mengapa kita begitu berkhotbah seperti itu? Mengapa kita mengajar seperti itu? Kan Tuhan yang tahu hatinya. Sehebat apapun pembelaan saya di hadapan kalian, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan itu nanti. Begitu. Jadi hati yang benar itu akan kelihatan dari buah-buahnya. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama kalian, uji setiap apa yang kalian dengar. Bahkan dari aku pun kalian harus menguji, cek kembali, belajar kembali dengan hati yang tulus. Gitu. Bukan yang lain-lain. Saya nggak pernah memaksa orang untuk ikut saya, karena saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika orang konfrontasi dengan apa yang saya percayai, saya akan tetap mempertahankan posisi saya. Gitu ya. Jadi semua khotbah pendeta itu benar, tergantung caranya. Gitu loh. Nggak ada yang ini, nggak. Ya.
Kalau pendeta itu mengajarkan kita kepada kebanggaan kita kepada Kristus, pertobatan, itu baik. Menceritakan kasih karunia Tuhan, itu baik. Semuanya baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Makanya semua orang Kristen itu harus belajar Alkitab, ya. Harus belajar Alkitab. Karena cinta aku pindah jadi Muslim. Kembalilah kepada Yesus. Tinggalkan itu. Untuk apa cintamu itu? Cintamu itu akan mati di telan maut. Tapi kamu meninggalkan Yesus, cinta yang kekal. Buang cintamu yang menuntunmu keluar dari Yesus. Itu tidak berguna. Karena cinta kamu menjual Yesus. Apa kamu tidak sadar betapa besar cinta Tuhan sama kamu sehingga Ia datang ke dunia bagi kamu? Tapi kamu menjual cinta itu dan menggantinya dengan cinta yang tidak jelas. Kembali kepada Tuhan. Akui dosamu. Jangan sampai kita mati di dalam keadaan yang murtad itu. Anak yang hilang itu tetap diterima oleh Bapa. Jadi kamu sudah terhilang. Kalau kamu kembali, kamu diterima. Jangan tunda kembali. Kembali. Pulang. Dari mana kamu berasal. Kalau lo cowok, kan emang saya cowok nih. Saya punya jakun. I have my own Adam apple. Emang saya pernah mengaku perempuan? Saya nggak pernah mengaku perempuan kan? Gitu ya. Jadi kembali pulang, kamu ditunggu. Kamu bohong, kamu itu cewek. Ya udah terserah. Ini dada saya nih. Apakah ada menonjol? Tidak ada kan? Ya terserah sih. Aku nggak perlu klarifikasi. Aduh, repot sebenarnya. Ya kan? Saya dijelek-jelekin orang, saya dihina orang, saya difitnah orang. Saya nggak pernah klarifikasi itu. Bodoh amat saya. Wong itu bukan tujuan saya kok, ya kan? Jadi ya udah, kamu mau bertahan dalam asumsimu silahkan, gitu. Ya orang bilang, oh si Ele itu begini, dia begini, terserah. Saya yang tahu dan Tuhan yang tahu dan orang-orang di sekitar saya yang tahu. Begitu. Makanya saya bilang jangan kagumi saya. Kagumilah Tuhan yang memberi karunia buat saya. Kagumilah Tuhan yang mau memakai saya orang berdosa ini. Kagumilah Tuhan yang mau memberkati kita orang berdosa, orang yang tidak layak ini. Jangan kagumi orangnya, kagumilah pribadi yang ada di baliknya, yaitu Allah Tritunggal. Gak ada gunanya kita mengidolakan orang. Ya. Kita mengidolakan Kristus yang adalah Raja, yang adalah Tuhan. Apa yang harus kubuat? Pernikahan sudah dekat. Batalkan pernikahanmu itu. Yanti Hutapea. Kamu menjual imanmu demi manusia. Untuk apa kamu menikah dengan manusia, tapi kamu tidak akan bertemu dengan pengantin laki-laki di kerajaan surga, yaitu Kristus. Kamu mendapatkan pernikahan di dunia, tapi kamu akan kehilangan Yesus Kristus. Buat apa itu? Apa alasanmu meninggalkan Tuhan? Hanya karena cinta. Itu tidak berguna. Putuskan. Ya. Mau kamu bilang saya jahat, mau kamu bilang saya tega, apapun itu, saya tidak peduli. Tapi kamu akan mengerti di hari depan apa maksud dari yang saya sampaikan. Ngapain kamu menjual Tuhan? Aku cerai sama orang Islam itu gimana ya Kak Elia dulu? Kristen.
Ya pernikahan itu tidak diperhitungkan berarti. Karena tidak diberkati dan tidak dipersatukan dalam nama Tritunggal. Apain kamu meninggalkan Yesus demi cinta, demi uang? Dan malam jika kamu bersekutukan, niscaya akan hapus amalmu. Iya, kami mana mau mempersekutukan batu. Kami mempersekutukan kasih. Patung lu bukan batu. Ya, kami nggak pernah berdoa mengharap patung. Ini mau ada patung atau enggak, kami berdoa ke arah manapun. Mau patung di arah mana, kayak kami nggak harus berdoa ke arah patung. Beda samamu kan? Aduh, Kak, salah nggak kalau aku suka K-pop? Nggak salah, cuma jangan berlebihan aja. Gitu, ujilah dirimu. Tidak salah mengidolakan K-pop. Tidak salah mengidolakan apapun, tapi jangan kita membuat itu lebih tinggi daripada Tuhan. Jangan itu yang menyandung kita untuk dekat dengan Tuhan. Pacarmu yang beda agama, kamu mau mempersekutukan dirimu dengan dia, kamu meninggalkan Tuhan, kamu melupakan Tuhan. Kamu pasti akan terkena paham-paham mereka yang meninggalkan Tuhan. Di mana cintamu itu? Dia mencintaimu begitu dalam, tapi kamu malah mengkhianati cintanya dengan mencintai Allah yang lain. Meninggalkan dan mengkhianati dan menginjak-injak cintanya. Jangan jadi orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ingat perkataan sabda Tuhan Yesus. Kalau kamu meninggalkan dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bukan dia yang buat kamu mati, tapi kamu sendiri yang buat kamu mati. Karena kamu meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah membuat kita mati. Kitalah yang membuat diri kita sendiri mati. Dengan menolak, dengan murtad, dan meninggalkan dia. Cintanya itu besar. Malah dicari cinta-cinta yang lain. Apa yang diberikan Allah lain kepada kamu? Mereka mengatakan Allah kami benar, Allah kami hebat, Allah kami luar biasa. Apa buktinya Allahnya hebat? Allahnya tidak pernah dibuktikan bahwa Allahnya itu ada. Mereka tidak tahu Allahnya itu ada, bentuknya seperti apapun mereka tidak tahu. Hanya dongeng-dongeng saja. Tapi Kristus telah datang menjadi manusia, dicatat dalam sejarah. Dia membuktikan bahwa dia adalah firman Allah yang berkuasa itu. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Dia berjalan di atas air. Dia bahkan bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa memang dia adalah Allah. Karena dia adalah firman Allah. Hal ini kamu buang. Kepastian ini kamu jual. Kepastian ini kamu hianati. Demi dongeng yang tidak punya bukti. Demi dongeng yang tidak punya sejarah. Demi dongeng yang tidak punya catatan. Hanya karena cintamu, hanya karena nafsumu, hanya karena keinginan dagingmu. Kamu tidak mengerti mana perkara roh. Kamu tidak mengerti apa perkara yang dari Allah. Kamu tidak memikirkan perkara surgawi. Kamu hanya memikirkan perkara duniawimu, tentang perutmu, tentang apa yang dibawa perut. Orang yang meninggalkan Kristus dengan mudah karena manusia, karena kedagingannya, adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kasih karunia. Kamu keji, tapi bukan berarti Tuhan menolak kamu. Kalau kamu mau datang kembali, dia masih menyambutmu. Jangan sampai kita mati, didapati mati di dalam ketidaksetiaan itu.
Ayat Alkitab berkata, jadilah kamu pasangan yang serasi di dalam iman, di dalam satu iman, di dalam satu Tuhan, di dalam satu baptisan. Itu adalah pasangan yang serasi. Ngapain kamu mempersatukan dirimu dengan orang yang tidak mempercayai Allahmu, yang telah mencipta dia, yang telah mencipta kamu? Ya, semua kembali kepada Anda. Anda mau dengar silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Itu urusan kamu. Tapi itulah Kristus memanggil kamu. Kalau kamu tidak berharga, dia tidak mungkin datang buat kita. Satu baptisan, bukan satu baptisan itu artinya satu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi kalian harus tahu lah apa yang benar, apa yang gak benar.